Setelah mengenal ciri-ciri Dajjal dan tanda-tanda ia akan keluar kelak di akhir zaman pada video sebelumnya, di video kali ini, mari kita cari tahu bagaimanakah perjalanan Dajjal yang sungguh pasti akan terjadi di akhir zaman kelak dan telah Rasulullah berikan bocoran kisahnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, aku sarankan teman-teman nonton dulu video sebelumnya ya, supaya nyambung dengan video hari ini. Linknya bisa teman-teman klik di pojok kanan atas sekarang. Setelah itu lanjut ke video ini ya. Kemana saja dia akan pergi, apa saja yang dia lakukan, apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengannya, dan bagaimana cara membunuhnya. Supaya kelak kita bisa membekali anak cucu kita dengan ilmu tentang Dajjal tersebut, agar termasuk ke dalam orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Mari kita cari tahu dulu kisahnya di video kali ini, dan mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bercerita, pada masa itu, yang tentunya tidak ada yang tahu kapan terjadinya kelak, entah 50 tahun yang akan datang, entah 100 tahun yang akan datang, dunia ini sedang dalam masa yang sangat sulit. Ditimpa kelaparan, kekeringan, tumbuh-tumbuhan sudah sangat sulit tumbuh, peternakan banyak yang mati, perekonomian seluruh negeri kacau balau. Semua tanda-tanda Dajjal akan keluar yang sudah diceritakan pada video sebelumnya sudah rampung terjadi, benar-benar sudah terjadi semuanya. Maka, pada saat itu Dajjal pun Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan dan ia pun keluar. Kata Nabi Muhammad SAW, Dajjal ini akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan dan akan diikuti oleh 70.000 orang Asbahan. Dan subhanallah, sahabat bercerita, saat ini wilayah tersebut memang sudah ada. Khurasan itu adalah satu wilayah luas di sebelah timur Jazirah Arab. Dan saat ini yang termasuk ke dalam Khurasan itu adalah Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun atau Sungai Amu Darya. Sedangkan Asbahan atau sering disebut juga Asfahan itu masuk ke dalam wilayah Iran, yang mana ibu kota Asfahan saat ini diberi nama Yahudiyah. Dan memang di sana itu mayoritas penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Wallahu alam. Maka ketika ia keluar, ia pun akan berkeliling dunia. Rasulullah menyampaikan ia akan mengunjungi seluruh bumi dalam waktu 40 hari, yang mana satu hari pertama itu lamanya seperti setahun, satu hari yang kedua seperti sebulan, satu hari yang ketiga seperti sepekan, dan hari-hari sisanya seperti hari-hari biasanya. Ia akan mengunjungi seluruh dunia tanpa terkecuali, jangankan sebuah kota atau kecamatan, bahkan lorong-lorong atau gang sempit pun akan ia kunjungi, kecuali dua tempat, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karena di sana ada malaikat yang menghunuskan pedang, menjaga Mekah dan Madinah dari Dajjal untuk masuk. Jangan dibayangkan ini seperti keadaan zaman dulu ya, sahabat bercerita. Ini kejadian yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang, berpuluh-puluh tahun yang akan datang, mungkin beratus tahun yang akan datang. Maka teknologi saat itu tentu sudah sangat canggih, lebih canggih daripada teknologi yang ada sekarang. Maka bukan hal yang mustahil bagi Dajjal mengunjungi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari, atau lebih tepatnya 1 tahun, 2 bulan, 2 pekan itu. Sahabat bercerita, Dajjal ini diberikan kemampuan yang sangat luar biasa oleh Allah, di mana di masa yang seperti itu hanya ia yang memiliki persediaan makanan yang bergunung-gunung, tidak ada habisnya. Ia juga mampu menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan membuat suatu daerah yang dia kehendaki menjadi subur. Dan sebaliknya juga mampu membuat daerah yang dimurkainya tandus dan hancur. Maka setiap ia berkunjung ke suatu tempat, orang-orang yang saat itu ditimpa kelaparan, kesulitan, kemudian Dajjal menyebarkan fitnahnya, menyatakan bahwa ia adalah Tuhan.
memberikan semua orang apa yang mereka perlukan, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan dan menyuburkan daerah mereka. Maka mereka pun mempercayai bahwa Dajjal adalah Tuhan mereka, dan jadilah mereka pengikutnya. Semua tempat di seluruh bumi ini akan ia datangi, maka bayangkan berapa banyak manusia yang akan menjadi pengikutnya. Karena jika mereka menolak beriman, Dajjal akan membunuh mereka dan membuat daerah mereka menjadi hancur, gersang, sulit untuk ditinggali lagi. Maka bukan hanya Yahudi, Nasrani, atau agama lain, bahkan akan banyak dari kaum muslimin yang imannya lemah, yang munafik, akan menjadi pengikutnya Dajjal juga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika kamu mendengar bahwa Dajjal akan memasuki wilayahmu, maka bersembunyilah, bahkan hingga ke gunung-gunung sekalipun, dan janganlah kamu merasa bahwa imanmu kuat hingga bisa menemui dan menantangnya. Nanti justru kamu akan menjadi salah satu pengikutnya, karena sungguh fitnah Dajjal itu luar biasa." Kemudian sahabat bercerita, Dajjal pun akan terus berkeliling hingga sampailah ia di depan kota Madinah. Namun, seperti yang disampaikan tadi, ia tidak bisa masuk karena ada malaikat penjaga yang menghunuskan pedang dan menghadangnya. Dajjal pun kemudian mencari gunung yang tinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Ia naik bersama para pengikutnya, kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Apakah kalian melihat istana putih itu?" Mereka pun serentak melihat ke arah Masjid Nabawi dan menjawab, "Ya, kami melihatnya." Dajjal pun melanjutkan, "Itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa menjangkaunya." Dan subhanallah, sahabat bercerita, desain dan warna Masjid Nabawi itu sekarang nampak seperti istana putih yang megah. Kemudian, setelah itu Dajjal pun menghentakkan kakinya ke tanah, dan seketika itu kota Madinah pun mengalami gempa besar. Seluruh orang yang munafik yang berlindung di kota Madinah akan berhamburan, berlarian keluar kota Madinah, dan kemudian menjadi pengikutnya Dajjal juga. Maka saat itu yang tersisa di kota Madinah hanyalah orang-orang yang beriman saja. Lalu sebelum Dajjal ini pergi, kata Nabi SAW, kelak akan keluar dari sana seorang pemuda yang terbaik pada masa itu, yang soleh dan imannya luar biasa. Ia keluar dan melihat Dajjal, maka Dajjal pun langsung menangkapnya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Pemuda ini pun menjawab, "Tidak, kau bukanlah Tuhan, kau adalah Dajjal yang telah Rasulullah jelaskan kepada kami." Pemuda ini tahu dan mengenali bahwa ia adalah Dajjal karena setiap orang pada saat itu semuanya bisa membaca tulisan kafara yang ada di dahinya Dajjal, baik yang bisa bahasa Arab ataupun tidak. Bahkan yang bisa membaca ataupun tidak, semuanya dapat membacanya dan mengenalinya. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji besar dan membelah pemuda ini menjadi dua, dari atas kepala hingga kemaluannya. Kemudian ia melewati tengah-tengah tubuh pemuda ini dan para pengikutnya semuanya bersorak-sorai. Dajjal pun berkata, "Bangkitlah." Maka tubuh pemuda ini bersatu kembali dan ia pun hidup kembali. Dajjal berkata lagi, "Sekarang apakah kau sudah yakin bahwa aku adalah Tuhanmu?" Pemuda ini menjawab, "Demi Allah, justru aku jadi semakin yakin bahwa kau ini memanglah Dajjal." Maka Dajjal pun hendak membunuhnya lagi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini melindunginya sehingga tidak bisa lagi Dajjal bunuh. Maka Dajjal pun memegang kedua kaki dan tangan pemuda itu dan dilemparkannya ke dalam api yang dibawanya. Para pengikut Dajjal menyangka bahwa pemuda mukmin ini dilemparkan ke dalam api neraka, padahal sejatinya ia dilemparkan ke dalam surga. Dan Nabi SAW bersabda, "Pria ini syahid teragung di sisi Allah." Puncaknya sahabat bercerita, Dajjal ini akan melanjutkan perjalanannya ke Palestina dan akan bermarkas di Bab Lut.
yang sekarang ini qadarullah direbut dan dikuasai oleh Israel. Dalam perjalanan ke sana, Dajjal akan melewati sebuah wilayah dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak. Ia pun berkata kepada pemimpin di sana bahwa aku adalah Tuhanmu. Maka pemimpin wilayah itu berkata, apa buktinya bahwa kau adalah Tuhan kami? Dajjal berkata lagi, bagaimana jika kuhidupkan kembali kedua orang tuamu? Apakah kau akan percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Pemimpin itu pun menjawab, ya tentu saja. Maka ditunjukkanlah kuburan kedua orang tuanya dan Dajjal berkata, keluarlah. Maka kedua orang tua pemimpin ini keluar dari kuburannya dan kemudian berkata, ikutlah padanya karena dia adalah Tuhanmu. Maka dia pun menyatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan dan seluruh masyarakatnya yang banyak itu pun ikut menjadi pengikut Dajjal. Padahal sahabat bercerita, sejatinya kedua orang itu bukanlah orang tua pemimpin tersebut, melainkan syaitan yang menjelma menjadi orang tua pemimpin tersebut untuk menipu manusia, supaya mereka percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan, alias menyesatkan manusia. Maka bertambahlah banyak pasukan Dajjal hingga bermiliaran manusia saat itu. Dajjal pun melanjutkan perjalanannya ke Palestina, yaitu Bablut tadi. Sesampainya di sana, Dajjal dan para pengikut yang menuhankannya berpesta pora dengan harta, makanan, dan segala fitnah yang dimilikinya. Di saat yang bersamaan muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang pemuda yang memiliki nama yang sama persis dengan Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdillah. Ia juga merupakan keturunannya Rasulullah. Bahkan ia memiliki ciri fisik yang sama persis dengan Rasulullah. Kulitnya putih bersih, alisnya seperti busur panah, perawakannya tinggi besar, gagah. Namun sebelumnya Imam Mahdi ini hanyalah seorang pemuda yang paham agama namun tidak menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika waktunya tiba saat itu, Allah pun memberikan petunjuk kepadanya. Allah memperbaikinya dan mengubah ia menjadi manusia yang lebih baik dan soleh, hanya dalam 1 hari. Orang-orang yang telah lama mencari-cari keturunan Rasulullah, yang adalah dirinya ini pun menghampirinya dan berkata, engkaulah yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, maka keluarlah dan pimpin kami untuk memerangi Dajjal. Imam Mahdi ini pada awalnya menolak, sampai pergi ke Mekah. Namun orang-orang mengikutinya hingga akhirnya dia dibaiat oleh 300 orang saat itu di Mekah dan terbentuklah pasukan yang wallahu alam entah berapa banyak saat itu. Mereka pun berkumpul dan berangkatlah menuju ke Palestina, markasnya Dajjal di Bablut. Mereka pergi melewati negeri Syria dan mampir di Masjid Darul Baidho untuk melaksanakan sholat asar. Seperti kita yang mengetahui kisah ini sekarang, para muslim saat itu pun sudah tahu bahwa saat itu Nabi Isa alaihissalam akan turun. Mereka pun menunggu-nunggunya. Dan saat iqomah dikumandangkan, Nabi Isa pun turun dari langit dengan rambutnya yang basah dan meneteskan air, sambil memegang kedua sayap malaikat. Maka mereka pun langsung mengenalinya. Nabi Isa pun masuk dan hendak ikut sholat berjamaah. Imam Mahdi berkata, silahkan memimpin wahai Nabiullah. Namun Nabi Isa menolak dan berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kamu ditentukan sebagai pemimpin sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Maka jadilah Imam Mahdi sebagai salah satu orang yang pernah memimpin atau mengimami Nabi dalam sholat berjamaah. Selepas sholat, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Bablut. Setibanya di sana, para penjaga Dajjal pun mengabarkan pada Dajjal bahwa sudah tiba pasukan yang hendak memerangi mereka. Dajjal tidak tahu bahwa yang datang itu adalah pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Ia pun dengan sombongnya mengatakan, siapa yang berani melawanku? Siapa yang bisa mengalahkanku? Bukakan pintu gerbangnya. Kita tantang mereka. Dengan sombongnya, karena merasa memiliki kekuatan yang luar biasa,
dan tak terkalahkan sebelumnya, Dajjal pun sengaja menunggu pasukan yang hendak menyerangnya di pintu gerbang. Tujuannya untuk menunjukkan kemampuannya kepada para pengikutnya bahwa ia akan mengalahkan pasukan itu dengan mudahnya. Namun, ketika pintu gerbang dibuka, terkejutlah Dajjal karena yang ia lihat saat itu adalah Nabi Isa yang memimpin di depan pasukan kaum muslimin. Begitu melihat Nabi Isa, Dajjal tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Ia pun ketakutan luar biasa dan mencoba melarikan diri. Ia berlari, namun tubuhnya saat itu meleleh seperti lelehnya lilin. Nabi Isa pun mengejarnya, lalu berkata, "Wahai musuh Allah, sudah saatnya engkau mati." Maka ditekan Dajjal di tanah dan ditusuk oleh Nabi Isa di antara kedua matanya Dajjal ini dengan tombak emasnya. Maka matilah Dajjal saat itu di hadapan para pengikutnya. Mereka yang melihat hal itu pun pontang-panting berlarian mencoba menyelamatkan diri. Ada yang bersembunyi di belakang pohon, ada yang di balik batu. Namun saat itu pohon-pohon itu berbicara dan memberitahukan kepada kaum muslimin, "Wahai muslimin, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Maka karena Nabi Isa diperintahkan untuk membunuh pengikut Dajjal semuanya, kaum muslimin pun membunuh mereka semuanya. Tapi sahabat bercerita, ada satu pohon yang kelak tidak akan berbicara dan melaporkan Yahudi kepada kaum muslimin. Nama pohonnya adalah pohon Gorkhod, yaitu sebuah pohon berduri yang buahnya pahit. Dan lucunya atau bodohnya mereka mungkin ya, di Israel saat ini ditanami oleh banyak pohon Gorkhod oleh Yahudi. Itu tandanya mereka itu tahu dan percaya bahwa kelak pohon ini tidak akan mengadukan keberadaan mereka ketika bersembunyi, sehingga mereka menanamnya dengan banyak. Tapi mereka malah tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap sahabat bercerita, kelak seperti kita saat ini yang tahu akan cerita ini, pasukan muslim saat itu pun tahu mana pohon Gorkhod dan akan membunuh semua pasukan Dajjal yang bersembunyi di belakangnya, meskipun pohon itu tidak memberitahukan mereka. Maka saat itu matilah Dajjal dan seluruh pasukannya, dan tersisalah Nabiullah Isa alaihissalam bersama kaum muslimin. Setelah peristiwa panjang ini, Nabi Isa pun akan memimpin di bumi selama 40 tahun dalam keadaan damai. Riwayat lain mengatakan 7 tahun, wallahu alam. Selama itu, Nabi Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada satupun manusia di bumi pada masa itu, melainkan mereka semua masuk Islam, baik dalam keadaan mulia maupun terhina. Maka seluruh muka bumi akan Islam saat itu. Allahu Akbar. Itulah kisah perjalanan Dajjal kelak yang perlu kita ketahui, supaya kita kelak dapat mewariskannya kepada anak cucu atau cicit kita mungkin yang akan menghadapi Dajjal, supaya mereka bisa mengenali Dajjal dan tidak terjerumus ke dalam fitnah Dajjal kelak. Setelah kematian Dajjal, maka masih banyak lagi peristiwa besar pertanda kiamat yang akan terjadi. Dan urutannya setelah kematian Dajjal adalah kemunculan Ya'juj Ma'juj, dan seterusnya. Semoga kita masih diberikan usia untuk bercerita dan mendengarkan kisah akhir zaman di channel ini ya. Dan semoga video ini memberikan ilmu dan manfaat baik bagi sahabat semuanya. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen di bawah mungkin untuk kisah yang kalian ingin aku untuk membahasnya, share video ini supaya lebih bermanfaat untuk banyak umat muslim lainnya, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Selain itu, dengan klik like, komen, share, dan subscribe, kalian juga membantu video ini untuk tersebar lebih luas dan lebih bermanfaat untuk saudara muslim yang lainnya, yang insya Allah menjadi pahala yang mengalir pada kalian. Dengan ini, aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.